Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Leon Sitorus Miracle. Saya percaya setiap video yang saya sampaikan itu pasti selalu menjadi berkat buat kita semua. Oke, sebelum kita lebih lanjut pada malam hari ini, saya akan seruput kopi terlebih dahulu. Matiin kopinya. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya akan sharing sedikit tentang apa yang saya dapatkan dalam beberapa bulan terakhir ya. Jadi saya mau share, sebelumnya saya pernah menjadi seorang coach atau trainer di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat. Ya, jadi selama saya menjadi trainer sebenarnya saya tidak punya basic ya. Saya tidak punya dasar, saya juga tidak pernah belajar how to be a good trainer. Tapi saya punya prinsip ketika saya ditempatkan di satu posisi yang baru, saya harus belajar sesuatu. Ketika saya berada di satu tempat yang baru yang saya belum pernah pergi, saya pasti akan belajar sesuatu di tempat itu. Nah, buat saya ini adalah experience yang sangat penting buat saya karena hal ini membuat saya semakin matang dalam pikiran maupun dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke teman-teman. Jadi tema hari ini adalah tentang jangan pernah anggap rendah dirimu. Jangan pernah minder, jangan pernah menganggap kamu tidak bisa apa-apa. Nah, saya akan share sedikit. Jadi singkat cerita, ketika saya sudah selesai memberikan training ya, saya memberikan materi di kelas. Saya rindu setiap anak-anak training ya bisa memberikan pesan yang ke sana. Ini sebenarnya saya lakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk saya, untuk koreksi diri saya. Kira-kira apa sih yang saya perlu perbaiki lagi dalam saya mengajar, saya mendidik teman-teman di lapangan gitu. Nah, jadi di sini ada pesan dan kesan ya. Jadi saya akan mungkin baca beberapa yang saya rasa cukup menarik ya. Oke, ini dari Nanang Satria ya. Kesan, sangat menyenangkan saat bisa kenal Bapak orang yang baik dan suka membantu, tapi tegas dan banyak memberikan motivasi untuk kita. Pesan, sehat terus Pak, jaga wibawanya Bapak seorang motivasi bagi kami. Terima kasih untuk hukumannya Pak. Nah, jadi waktu training ya saya juga ada memberikan ya sedikit punishment ya ketika teman-teman ngantuk, ketika teman-teman tidak fokus ya. Saya suruh mereka untuk berlari, kadang untuk push up, ya, untuk sit up. Jadi ini beberapa punishment yang saya biasanya lakukan ketika saya mengajar di kelas. Oke, lucu-lucu ya. Lanjut, ini dari Usin Arbai ya. Pesan saya, Pak Natalius seharusnya mendidik kami dengan lebih keras lagi. Wah, artinya sebelumnya kurang keras ya, ini malah minta lebih keras lagi. Karena itu kebaikan untuk kami ke depannya. Kesan, Pak Natalius itu orang yang baik dengan maksud mendidik tanpa harus menyudutkan. Pak Leon orang yang tegas dan Pak Leon tidak santai dan tidak buru-buru, tetapi bisa mengetahui kondisi dan situasi di lapangan. Oke. Berikutnya dari Rafli Nurfadilah. Dia mengatakan, pesan, harus sering-sering Pak ajari kami, jangan kemana-mana. Biar banget Pak. Jadi ini ceritanya ketika saya sudah selesai mengajar, saya harus kembali lagi ke office ya untuk melanjutkan pekerjaan saya. Tapi anak ini berpesan, Pak jangan kemana-mana, biar banget Pak. Ya, artinya masih mau tetap diajarin sama saya. Oke, berikutnya kesan, belajar dengan Pak Natalius menyenangkan. Saya bisa belajar lebih disiplin dari sebelumnya. Beliau orangnya tegas. Teman-teman, kadang apa yang kita lakukan sehari-hari mungkin buat kita itu hal yang sangat simpel, tapi percaya tidak percaya itu kadang menjadi berkat buat orang lain ya. Apapun yang kebaikan yang kita lakukan, karakter kita yang baik, yang good itu kalau kita lakukan secara konsisten, maka itu akan mendatangkan berkat bukan hanya untuk kita tapi juga untuk lingkungan kita.
Oke, berikutnya dari Pratama ya, pesan dari saya untuk Pak Rion, terima kasih telah membimbing kami semua untuk menjadi lebih baik dan disiplin. Kesan dari saya untuk Pak Natalion, orang yang baik, tegas, memberitahu kami mana yang benar dan mana yang salah. Oke, sebelum kita lebih lanjut, saya akan seruput kopi lagi. Paten kali kopinya. Oke, berikutnya lagi teman-teman ada dari Rian Pradipta. Ya, pesan semoga Bapak Natalion diberi selalu kesehatan dan semua keinginan dan harapan secepatnya terkabul. Diberi umur panjang dan jodoh. Amin. Kesan, banyak motivasi untuk hidup lebih baik. Terima kasih atas semua pelajaran yang diberikan buat kami. Oke, ini sangat banyak ya. Saya akan baca mungkin 2 lagi. Dari Christina Ella. Untuk pesan dari saya bisa lebih tegas dan jangan galak-galak juga Pak. Jadi mintanya tegas tapi jangan galak-galak ya. Untuk kesan dari saya, Bapak itu orang yang pintar, bisa menjadi motivasi untuk diri saya dan rekan-rekan saya. Oke, good. Berikutnya ada dari Gus Wandi. Oke. Pesan saya untuk Pak Natalion untuk kedepannya tetap menjadi lebih baik lagi. Kesan saya, terima kasih selama 5 hari ini telah membimbing saya agar menjadi orang yang lebih disiplin dan berani tampil ke depan. Saya berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh selama proses training ini. Oke, yang terakhir dari Jehan Torik ya. Jangan banyak dihukum dan dikurangi marahnya Pak. Menurut saya beliau sangat asik dan bisa berbicara di hadapan banyak orang dan sangat profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Saya harap bisa seperti beliau. Wow. Oke, teman-teman, ini singkat cerita beberapa advice, masukan maupun kesan ya yang saya dapatkan dari anak-anak selama saya mengajar waktu di lokasi di Kalimantan Barat. Nah teman-teman, satu hal yang sebenarnya saya ingin share buat teman-teman adalah saya orang yang sangat minder. Saya selalu merasa saya tidak bisa apa-apa ya. Bahkan kadang-kadang waktu itu bisa muncul lagi, saya bisa teringat lagi. Karena memang in the past ya, di masa lalu saya betul-betul orang yang tidak pernah percaya diri dengan apa yang saya miliki. Nah, ketika saya belajar untuk bisa memberikan sesuatu, untuk bisa mengajar, mendidik anak-anak, di sini saya melihat sesuatu yang perlahan sudah berubah. Yang awalnya saya berpikir saya tidak bisa, ternyata ketika saya melihat beberapa pesan kesan dari teman-teman yang saya ajar ya teman-teman, itu sangat bagus, advice-nya, inputnya sangat bagus. Dan ternyata kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu terbalik dengan apa yang orang lain pikirkan. Mungkin teman-teman juga dalam hati sering merasa, saya bisa nggak ya? Apakah saya bisa memberikan yang terbaik? Apakah saya bisa mengambil tanggung jawab yang diberikan? Apakah saya bisa memberikan yang paling maksimal? Mungkin saya akan melakukan tapi mungkin akan ada hasil yang buruk. Nah, mungkin saya tidak bisa melakukan itu, mungkin teman saya yang bisa, bukan saya. Nah, itu hal-hal yang sering sekali muncul dalam pikiran kita. Nah, teman-teman, minder, rendah diri, tidak percaya diri, itu adalah hal-hal yang menghambat pertumbuhan kita. Jadi kita tidak akan pernah grow, kita tidak akan pernah berkembang ketika kita mendengarkan negativity itu ada di dalam diri kita. Jadi kita harus buang jauh-jauh pikiran itu, kita harus fokus dengan apa yang kita miliki. Jika teman-teman bisa memberikan sapaan yang baik, lakukanlah itu. Jika teman-teman bisa bangun dengan tepat waktu, bekerja dengan tepat waktu, bahkan before time ya, teman-teman bisa melakukan yang terbaik, memiliki mungkin administratif yang sangat rapi, yang teman-teman bisa menjadi sosok yang rajin, itu adalah sebuah kelebihan. Teman-teman bisa memiliki senyum yang terbaik buat lingkungan teman-teman, itu adalah hal yang sangat baik. Menolong sesama, kemudian menjadi teman yang mau mendengarkan orang lain, mau memberikan solusi ya, itu adalah buat saya itu hal-hal yang sangat simpel, tapi ingat hal-hal itu terkadang membawa kita ke tempat yang lebih besar lagi, ke tempat yang lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman,
Jangan pernah remehkan diri kita, jangan pernah rendahkan diri kita. Karena Tuhan sudah memberikan kita talenta, Tuhan sudah memberikan kita kelebihan. Mungkin ada yang Tuhan kasih hanya satu. Ketika kita kembangin, itu bisa jadi 2, bisa jadi 3. Mungkin Tuhan juga ada kasih 2 talenta. Ketika kita kembangin bisa menjadi 4 talenta. Ada juga mungkin yang dikasih banyak talenta, 5 talenta. Ketika dikembangin ya, maka itu akan menjadi 10 talenta. Nah teman-teman, hidup ini tentang proses, hidup ini tentang progres ya. Artinya sedikit demi sedikit setiap hari kita akan bisa bertumbuh kalau kita punya mindset yang benar terhadap diri kita. Jadi di dunia ini, ingat teman-teman, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Teman-teman adalah orang yang luar biasa. Apapun yang sudah diberikan sama Tuhan, dipercayakan sama Tuhan untuk teman-teman, jangan pernah remehkan itu. Pakai itu untuk menjadi senjata teman-teman, untuk bisa menjadi berkat buat lingkungan di mana teman-teman berada. Ini yang saya alami, walaupun saya tidak punya experience di trainer ya, tapi saya belajar untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan ternyata apa yang saya lihat terhadap diri saya itu berbanding terbalik dengan apa yang orang-orang lihat terhadap diri saya. Jadi itu hanya mungkin seputar pikiran negatif yang kadang muncul saja teman-teman. Tapi ingat, itu tidak akan pernah menjadi kuasa, tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak percaya dengan itu. Tapi kalau kita percaya dengan itu, maka itu semua akan terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak akan menjadi pribadi yang unggul. Kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang istimewa. Bahkan kita akan berhenti dengan potensi kita. Kita tidak akan pernah berkembang lagi, tidak akan pernah bertumbuh lagi teman-teman. Nah, ingat, ketika teman-teman dilahirkan, Tuhan punya tujuan buat teman-teman. Ketika teman-teman dilahirkan, Tuhan punya purpose yang besar buat teman-teman, buat keluarga teman-teman. Nah, yang paling penting adalah Tuhan mau kita menjadi berkat, menjadi pemenang dimanapun kita berada. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Ya mungkin sangat simpel, tapi saya percaya ini akan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di episode saya yang berikutnya. See you.